Silakan. Siap ya? Ya, kamera ada di Bu Diana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu guru hebat yang tak kenal lelah untuk belajar. Yang saat ini sedang bergabung bersama webinar yang diadakan oleh PGRI Tulungagung kita tercinta. Organisasi guru yang senantiasa berinovasi dan selalu peduli terhadap guru dan dunia pendidikan. Betapa bangga kita semua menjadi salah satu bagian dari keluarga besar PGRI, khususnya PGRI Kabupaten Tulungagung. Baik, hari ini sesuai jadwal, materi kita adalah membuat materi online dengan Sway. Ini adalah materi yang menurut saya sangat menarik. Kalau nanti Bapak Ibu sekalian sudah tahu bagaimana cara membuat Sway, apa kegunaannya, ini materi yang luar biasa. Maka dari itu tetap semangat tetap di sini, tetap dalam webinar bersama PGRI Tulungagung. Bapak Ibu guru hebat anggota webinar, 2 hari kita ikut webinar dan hari ini adalah hari ketiga dan terakhir webinar kita. Semoga setelah ini kita yang awalnya terpaksa untuk menggunakan IT menjadi bisa dan biasa. Karena ke depan mungkin bisa jadi teknologi akan menjadi kebutuhan, terutama dalam dunia pendidikan. Saya ingat pesan dari Dr. Unifah Rosyidi, Ketua PP PGRI, bahwa sebagai seorang pendidik tidak ada alasan guru untuk tidak bergerak maju dan berinovasi. Salah satunya dalam hal teknologi. Guru adalah panggilan jiwa dan dengan komitmen yang tinggi harus berupaya dan memiliki keyakinan bahwa apapun bisa ditembus untuk seluas-luasnya memberikan jalan tersampainya ilmu pengetahuan kepada anak didik kita. Dan saya yakin hari ini Bapak Ibu yang mengikuti webinar salah satunya adalah Nawaitu, kita berkomitmen yang luar biasa terhadap dunia pendidikan. Selamat mengikuti webinar hari ini dan selanjutnya monggo untuk guru cantik kita, Bu Lulut untuk menyampaikan materi. Monggo Bu Lulut. Oke, terima kasih Bu Diana untuk sambutannya dan terima kasih untuk pujian cantiknya. Kita sama-sama cantik ya Bu, sesama orang cantik boleh memuji. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, sekarang hari ini saya ada kemajuan pakai headset ya. Semoga suara saya dapat diterima Bapak Ibu dengan baik. Oke, saya ingin melihat question answer saya. Apakah suara saya bisa diterima dengan baik? Ternyata belum sudah ada pertanyaan nih. Bagaimana menyisipkan item yang terlewat pada form? Oke, pertanyaannya nanti itu aja ya. Kita jawab nanti. Kita simpen dulu karena hari ini fokus kita ke membuat Sway yang nanti ujung-ujungnya juga akan menyisipkan form. Jadi gini Bapak Ibu, hari ini materi kita adalah membuat Sway. Sway itu materi online ya. Nah, kalau biasanya Bapak Ibu sebelum pandemi COVID-19 ketika menjelaskan ke anak-anak kan Bapak Ibu hadir nih di depan kelas terus menjelaskan ke anak-anak kita hari ini belajar bla 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 bla. Nah, setelah Bapak Ibu menjelaskan, kadang di akhir sesi Bapak Ibu memberikan semacam tes ulangan harian untuk mengetes apakah materi yang hari ini Bapak Ibu sampaikan dapat diterima dengan baik oleh anak-anak. Nah, biasanya ada soal pilihan ganda atau isi seperti itu ya. Nah, hari ini seperti yang disampaikan oleh Bu Diana bahwa mau tidak mau kita harus mengkondisikan dengan COVID-19. Anak-anak tetap belajar di rumah, tapi mereka tetap dapat haknya untuk belajar. Ya. Hari ini kita akan membuat Sway yang fungsinya menggantikan kehadiran Bapak Ibu. Bukan menggantikan ya, pura-puranya menggantikan lah ya.
Sesuai itu nanti isinya materi, di atas isinya materi, pura-puranya Bapak Ibu menerangkan materi seperti itu, kemudian di bagian bawah ada soal yang kita gunakan untuk ulangan harian. Oke, langsung saja Bapak Ibu, jangan lupa dibuka portal office.com-nya, diakses Office 365-nya di portal office.com. Sambil Bapak Ibu menyiapkan, saya juga sambil menyiapkan sharing screen saya. Oke. Ini adalah sharing screen saya. Saya ingin melihat di question answer saya. Sebelum saya live. Saya ingin melihat respon Bapak Ibu dulu. Saya ingin memastikan apa Bapak Ibu sudah bisa melihat layar saya ya. Mohon di question answer ditulis apakah Bapak Ibu bisa melihat tampilan layar saya. Wah, ternyata ada yang memuji. Suaranya sudah bagus. Alhamdulillah, berarti saya kemarin dipameri sama Bu Diana headset, terus mampir beli headset, ada gunanya Bu Diana ya. Terima kasih untuk pamerannya ke saya. Bapak Ibu, boleh respon di question answer apakah bisa melihat layar saya? Saya butuh respon Bapak Ibu nih. Sambil melihat respon di QA, saya juga akan melihat di Kaizala. Maaf, bukan Kaizala ya. Kaizalanya saya buka ya Pak Ibu ya. Dari Bu Aini, katanya sudah bisa, Bu Lulut. Oke, siap. Terima kasih Bu Aini. Sip, berarti bisa. Untuk di Kaizala sudah saya aktifkan, Bapak Ibu bisa komen ya. Nanti kalau ada apa-apa boleh di QA atau di Kaizala. Terima kasih untuk responnya. Oke, suara jelas, sudah Cikgu, udah. Oke, siap. Kita mulai pelatihan. Cing. Bapak Ibu sudah posisi di home ya. Sebelum kita mulai membuat sway, saya ingin memamerkan dulu sway apa yang pernah saya buat untuk murid-murid saya. Jadi Bapak Ibu sebelum membuat nanti ada gambarannya dulu ya. Oke. Ini adalah sway Bapak Ibu. Kalau kita kemarin belajar form, hari ini kita belajar sway, tapi sambil menyisipkan form. Oke. Silakan diklik sway-nya. Tampilannya nanti seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu baru pertama kali membuat sway, maka yang di bagian bawah sini, resend ke bawah ini mungkin belum ada ya. Yang serat ke bawah ini belum ada. Ini belum ada, ini belum ada. Oke. Kalau sudah pernah bikin, berarti sudah ada. Jika pertama kali membuat, masih new aja. Sebelah kanannya ini. Saya ingin menunjukkan sway saya. Ini namanya pengenalan Microsoft Office ke peserta didik saya. Saat ini karena saya tidak bisa hadir di dalam kelas dan kebetulan anak-anak kelas 7 itu belum saya buatkan akun Office 365. Kondisi COVID ini memaksa saya untuk segera membuatkan anak-anak kelas 7 akun Office 365. Nah, bagaimana cara saya membimbing mereka untuk mengaktifkan akun mereka? Maka saya memberikan video tutorial online. Nah, video tutorial online ini saya selipkan di sway saya. Ini adalah sway saya Bapak Ibu. Saya setting tidak ada background sama sekali di sini dengan harapan tulisan saya lebih bisa dibaca ke anak-anak. Nanti kan targetnya anak-anak itu membacanya lewat HP tuh. Nah, kalau bayangan saya kalau mereka itu membukanya pakai HP dan terlalu banyak gambar di sana, nanti akan mengurangi fokus anak-anak dalam membaca materi saya. Oke. Ini adalah judulnya, pengenalan Microsoft Office 365 adalah judulnya. Kemudian subjudul atau subbabnya itu apa itu Office 365. Ini
Yang tulisannya kecil-kecil adalah teks atau materi. Kemudian di dalamnya saya juga menyisipkan kartu yang isinya gambar. Ini gambar. Oke, sebagai pembukaan seperti itu. Kemudian saya membuat subbab kedua, judulnya mengaktifkan akun Office 365. Dan ini uraiannya. Karena kalau masalah teknis dijelaskan secara kalimat agak sulit ya, anak-anak literasinya agak kurang bagus. Nah, saya percaya bahwa literasi itu bukan hanya soal membaca menulis, tapi juga literasi digital, melihat video dan mengambil informasi yang di video itu untuk kehidupan sehari-harinya. Itu termasuk literasi. Nah, ini saya ajak anak-anak untuk berliterasi digital dengan melihat video tutorial yang saya buat di HP, kemudian saya insertkan di sini. Kenapa video tutorialnya saya buat dari HP? Karena nanti target saya adalah anak-anak yang mengakses Office 365 dari HP. Ini adalah tampilan HP saya yang saya screenshot, saya videokan, kemudian saya share ke anak-anak. Kemudian subbab yang ketiga, mengganti password. Ada tutorialnya juga, cara mengganti password dari HP. Kemudian setelah saya sampaikan materi di atas, saya ingin mengukur tingkat keterbacaan materi saya kepada anak-anak. Oleh karena itu, saya sedikit melakukan tes di sini. Ada 2 form yang saya selipkan. Ini form pertama dan berikutnya adalah form kedua ini. Nah, form pertama saya ingin mengecek apakah anak-anak bisa mengikuti instruksi saya mengaktifkan Office 365. Oleh karena itu, formnya saya buat hanya orang-orang di organisasi saya yang bisa mengecek, yang bisa masuk ke dalam form. Kemudian saya juga menampung, ini form yang kedua adalah setiap anak bisa yang mengalami kesulitan untuk akses, boleh akses ke form ini. Kemudian dia menyebutkan apa alasannya tidak bisa masuk. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, formnya tidak bisa diakses karena materi ini sudah berlalu, jadi formnya sudah saya tutup. Saya sudah merasa cukup mendapatkan respon dari anak-anak. Ini adalah tampilan Sway saya Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan membuat seperti ini. Kenapa saya suka Sway? Di dalam Sway itu kerennya Bapak Ibu, saya tunjukkan nih. Saya harus sign in dulu ya. Bapak Ibu bisa melihat berapa responden anak-anak yang sudah membaca materi Bapak Ibu. Ya, saya masuk dulu. Bapak Ibu nanti kalau mulai membuka Sway jangan heran kalau diminta sign in lagi ya, karena Sway itu agak rewel seperti ini, dia minta saya sign in lagi. Diikutin aja prosesnya Bapak Ibu. Tunggu sebentar, kita nunggu koneksinya internetnya. Saya ingin menunjukkan statistik pembaca materi saya. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan data statistik ini untuk melihat, untuk mengecek ke anak-anak. Oh, siswa saya yang sudah membaca sekian anak, yang membaca dengan cepat sekian anak, seperti itu. Ya. Ini adalah card judul. Ini kartu, ini istilahnya card ya Bapak Ibu ya, istilahnya card. Ini card judul, ini card heading, subjudul, ini card materi, ini card image, ini card video. Jadi kita mainnya istilahnya card seperti itu. Oke, my Sway. Saya menunjukkan. Bapak Ibu yang barusan gabung, jangan khawatir, kita belum mulai ya. Saya masih dalam tahap menunjukkan Sway itu seperti apa. Dan kita nanti akan membuat seperti apa. Oke. Di sini ada beberapa Sway yang sudah saya buat. Ada tab edited, viewed, analytic, dan delete. Ini saya klik analytics. Nah, Bapak Ibu bisa melihat
bahwa saya sudah membuat yang saya share untuk anak-anak itu ada 1, 2 ya, dalam tahap COVID ini ada 1 sama 2 ini. Untuk yang pengenalan Office sudah ada 338 viewer yang sudah membaca itu 338. Dari 338 yang sudah membaca, yang membaca benar-benar membaca itu 187 anak. Yang membaca sekilas 90 anak. Yang cuma tahu judulnya aja 61. Nah, dari sini bisa kelihatan bahwa seberapa besar anak-anak membaca materi Bapak Ibu. Oke, saya rasa prolognya untuk membuat SWE cukup sekian. Kita saat ini, sekarang langsung membuat SWE. Kita klik Microsoft SWE-nya lagi. Kemudian kita klik New Blank SWE. Seperti yang sudah saya sampaikan di video tutorial yang saya share kemarin, Bapak Ibu, bahwa membuat SWE itu sangat mudah sekali. Bapak Ibu hanya cukup menambahkan card atau kartu-kartu. Kartu-kartunya itu ada jenis subjudul atau heading. Kemudian ada kartu teks yang isinya materi. Subjudul atau heading itu ada heading 1, ada heading 2. Jadi misal bayangkan Bapak Ibu saat ini sedang membuka daftar isi. Oke. Title adalah judul bukunya. Subheading ini ada heading 1. Heading 1 itu semacam babnya. Babnya ya. Ini kemudian kalau heading lagi, ada heading di dalamnya. Heading itu istilahnya subbabnya. Oke, seperti itu. Kita mulai dari awal Bapak Ibu. Jadi nanti strukturnya intinya kalau title itu adalah judul buku, heading itu bab 1 atau subjudulnya buku. Jadi nanti kalau dilihat daftar isinya ada strukturnya seperti itu. Heading-heading itu semacam strukturnya di dalam daftar isi. Judul-judulnya di dalam daftar isi. Oke, langsung saja Bapak Ibu. Di title Your SWE ini silakan Bapak Ibu mengetikkan judul materi pelajaran. Oke. Kemudian jika Bapak Ibu menginginkan menambahkan background sebagai latar belakang dari judul Bapak Ibu, silakan diklik silakan diklik background yang ada di sebelah kirinya judul. Silakan diklik. Sama seperti ketika kita membuat form kemarin, kalau ingin mencari gambar background dari internet, maka Bapak Ibu menulisnya di search ini ya. Di tempat pencarian ini, kemudian ketikkan kata kuncinya. Misal hari ini pelajarannya biologi atau apa ya Bu Diana ya? Boleh beri, kalau anak SD itu mengenal tubuh. Oke, penampakan alam saya dapat. Penampakan alam. Seperti ini. Kita tunggu beberapa saat. Oh, penampakan alam tidak ada. Kita cari ada. Oh, ini ada. Ini. Misal, ini penampakan alam. Oh, ada sunset di sini. Saya klik gambar yang saya inginkan. Kemudian klik add. Di sini otomatis langsung tertambahkan ya. Nah, jika Bapak Ibu sudah punya stok gambar di dalam komputer atau di dalam laptop, ketika diklik background ini, pilih yang suggested, klik, kemudian my device atau peralatan saya, kemudian silakan cari gambarnya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian jangan sampai backgroundnya itu lebih gonjreng daripada judulnya Bapak Ibu ya. Saran saja sih, saran saya backgroundnya jangan sampai lebih gede,
lebih gonjreng, lebih kelihatan daripada judulnya. Takutnya apa? Takutnya materi yang mau kita sampaikan itu kalah keren daripada backgroundnya. Nanti anak-anak fokusnya ke backgroundnya. Saya tunjukkan tampilan jika anak-anak dengan background seperti ini melihat dari HP. Saya klik play. Kan? Jadinya seperti ini. Gede banget, tulisannya kecil, tampilnya gede banget. Seperti itu. Kasihan anak-anak nanti fokusnya kalah. Tapi semua kembali ke selera Bapak Ibu ya. Oke. Kita sudah menyisipkan gambar dalam judul. Nah, sekarang di pojok kanan atas ada fokus point. Ini fungsinya untuk mengatur background kita itu fokusnya mau di mana sih? Silakan diklik di sini. Oke. Kalau kita klik ini, the entire image is important, maka semua gambar ini semua background ini akan ditampilkan di layarnya anak-anak. Tapi kalau kita pingin fokus ke satu tempat gitu ya, misal seperti ini, saya mau fokus ke mataharinya nih. Saya klik di matahari sehingga kelihatan bulatan seperti itu. Nah, tidak semua bisa dilihat di bawahnya sini. Bahwa tidak semua tampilan gambar background saya ditampilkan di layarnya anak-anak. Jadi yang diambil adalah yang sekitarannya matahari. Bisa digeser-geser. Oh salah, ternyata saya mau fokus ke kursinya. Maka yang diambil adalah kursinya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kalau sudah kita bisa close fokus pointnya dengan cara di tulisan fokus point kanannya ada X. Berikutnya kita mau nambahkan subjudul. Pakai heading. Oke. Kemudian ini adalah subjudulnya. Subjudul. Backgroundnya cara menambahkannya biasa. Emphasis, aksen, ini adalah setting sederhana tulisan. Mau dicetak tebal atau miring. Kalau ingin tebal pakai emphasis. Kalau miring pakai aksen. Untuk setting huruf, pengaturan huruf, this way itu dibatasi sekali Bapak Ibu. Jadi hanya ada tebal dan miring saja. Untuk jenis fontnya tidak ada. Kenapa? Untuk meringankan aplikasi Bapak Ibu. Seperti itu. Oke. Kemudian klik plus, add. Nah, ini jika Bapak Ibu merasa butuh memberikan subjudul. Kadang kan ada nih bab 1 pendahuluan. Terus 1.1 latar belakang. Misal ini silakan diklik seperti ini. Subjudul. Jadi ini adalah subjudul. Bisa bayangkan ya Bapak Ibu ya, kalau di daftar isi, subjudul itu adalah bab 1 tentang pendahuluan, sedangkan subjudul adalah 1.1 tentang latar belakang. Misal contoh seperti itu. Kemudian kita masuk ke materi. Silakan klik plus di sini. Ada teks. Jika Bapak Ibu lihat di sini ada ketika kita menambahkan kartu ada heading, ada teks, ada image, ada start, ada upload. Nanti kita kalau heading itu kalau heading tadi seperti tadi ya, kalau teks itu mengisi materi. Silakan klik di sini, ketikkan materi Bapak Ibu di sini. Nah, materinya apa? Seperti itu. Nah, format fontnya pun sederhana, penulisan hurufnya pun sederhana Bapak Ibu ya, hanya ada emphasis dan accent. Kalau balet itu seperti ini contohnya ini ya, balet. Kalau balet itu memberikan poin-poin yang bunder-bunder. 1, 2, 3. Nah ini, saya akan membedakan balet sama numbering. Kalau balet itu seperti ini hasilnya. Tik. Jadi dia memberikan poin-poin. Kalau yang number urutan. Tik pakai angka. 1, 2, 3 seperti itu.
Saya ulang, kalau number itu memberikan urutan angka 1, 2, 3 di sebelah sisi tulisan yang kita tulis, kata yang kita tulis, oke. Kalau bullet itu seperti ini, jadi dia poin-poin seperti itu. Udah kan Bapak Ibu ya? Nah, kita sudah menyisipkan subjudul, subjudul, kemudian materi di sini teks. Sekarang kita akan menyisipkan gambar. Pilih media, ada plus di sini, pilih media, kemudian medianya banyak ya Bapak Ibu ya, ada image, video, audio, seperti ini. Nanti kita klik image saja, image. Image kita sisipkan, caranya menyisipkan image sama dengan ketika kita mencari gambar di background tadi ya, kita tinggal cari kata kuncinya di sini, kemudian kita klik. Jika Bapak Ibu membutuhkan langsung banyak di gambar dari internet, ngekliknya boleh langsung banyak. Ini 1 sudah ya. 1, 2, 3, 4. Seperti ini. Misal saya menyisipkan 4 gambar. Berapa gambar yang saya ingin sisipkan? Kelihatan di sini. Clear selection dalam kurung 4. Berarti saya akan menyisipkan 4 gambar. Saya klik add. Oke. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini ada centang, 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 centang. Terus di centang yang terakhir ada tulisan grup. Maksudnya, ini kan gambarnya berjajaran ya, beriringan. Si Sway tanya, Bapak Ibu menginginkan gambar-gambar yang barusan ditambah secara berurutan ini dijadikan satu grup apa enggak? Kalau dijadikan satu grup, nanti gambarnya ditoto jadi satu grup, jadi nggak pecah-pecah. Contohnya seperti ini. Pastikan sudah tercentang ya, centang, centang, centang. Kalau kepepetnya lupa nggak dicentang seperti ini, tapi ingin membuat grup misalnya, misal seperti ini, kepepetnya seperti ini, tapi kok pengennya nanti jadikan grup, centang aja, centang, 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 centang. Kemudian di bagian ini ada tulisan grup, maka otomatis di sebelah kanan ditampilkan. Ini gambar-gambar mau di grouping seperti apa sih modelnya? Mau jajar-jajar seperti ini, mau tumpuk-tumpuk seperti ini, atau ya jajar-jajar juga seperti ini, atau satu-satu dalam bentuk slide. Nanti kan kita coba ya. Kita pura-puranya milih yang ini aja deh, yang slide ini. Udah. Sudah. Hasilnya seperti apa kalau jajar-jajar seperti tadi ya? Ini gambarnya Bapak Ibu. Kita play. Kita tunggu sebentar. Nah, tadi kita milih ngatur gambarnya yang seperti tadi itu ya. Maka hasilnya seperti ini. Nah, oke, saya nggak suka yang seperti ini. Saya maunya pakai yang lain. Oke, boleh. Bagaimana caranya mencari model pengaturan gambar? Ini ada group type. Nah, muncul lagi kan, saya maunya ditumpuk-tumpuk, ini pakai stack. Oke. Terus dilihat kalau stack seperti apa sih? Tunggu, scroll ke bawah. Oh, stack itu seperti ini, jadi ditumpuk-tumpuk. Bapak Ibu harus ngeklik dulu, klik. Nah, ini stack. Ya, oke. Edit lagi, kita mau ngeditnya. Udah, kita pura-puranya oke, gambarnya disusun dalam bentuk stack. Ini tadi adalah menyisipkan gambar ya Bapak Ibu ya. Kita juga bisa menyisipkan video. Oh, saya kelupaan. Saya maunya gambarnya saya hilangi 1. Saya nggak suka yang gambar aurora ini misalnya. Gambar aurora saya klik. Kemudian klik aja ini, del tempat sampah. Nah, gambarnya tinggal 3. Tadi kan gambarnya 4 nih. Gambar aurora saya hilangi. Setelah menyisipkan gambar, kita akan menyisipkan video. Klik tanda plus, pilih media, pilih video. Wah, koneksi saya menggoda Bapak Ibu. Oke. Kalau mencari di internet, sama seperti tadi, diketikkan kata kuncinya di sini.
Wah, tampilannya kok seperti gambar. Bagaimana membedakan bahwa yang saya cari adalah video dan gambar? Gampang Bapak Ibu. Pertama dilihat di tab sini. Kalau ini video, berarti yang tampil di sini adalah video. Kalau yang diklik sini adalah image, yang tampil di sini adalah image. Kalau kepencet semuanya all ini, bedanya video dan image adalah kalau video itu ada seperti ini. Ada gambarnya klise. Kalau Bapak Ibu kelahiran di umur saya, pasti pernah merasakan ketika foto pakai klise ya, ASA 300, ASA 400 seperti itu. Ini klise seperti ini, tanda seperti ini berarti dia adalah video. Kalau ada kali-kalinya seperti ini, sekian kali sekian, ini artinya dia adalah image atau gambar. Nah, untuk mempercepat pelatihan biar tidak lemot, saya tidak akan menyisipkan video. Intinya kalau mau menyisipkan video, diklik sini aja, terus videonya diklik, terus add seperti itu. Saya takutnya nanti kapasitas videonya ini gede, nanti bikin lemot pelatihan kita ya. Intinya cara menyisipkan video hampir sama dengan menyisipkan gambar. Bedanya Bapak Ibu harus memastikan kalau gambar berarti yang diinsert pastikan gambar. Kalau video pastikan yang diinsert adalah video. Oke, hampir lupa. Di sini ada tulisan di sebelah kanannya gambar atau video, ada tulisannya caption, caption, caption. Fungsinya ini untuk memberikan keterangan singkat. Bayangkan Bapak Ibu membuat karya tulis, kalau ada fotonya, biasanya kan keterangannya cuma GBR 1 penampakan apa gitu ya. Jadi ini seperti itu juga. GBR 1 pemandangan alam misalnya seperti itu dan sebagainya. GBR 2 ikan. Oke. Gambar 3 singkat-singkat, jangan panjang seperti teks. Kenapa? Kalau panjang seperti itu, nanti keterangan yang panjang ini akan ketutupan teks. Jadi tidak akan terbaca oleh anak. Oke, menyisipkan gambar sudah, menyisipkan video sudah. Nah, sekarang kita mau menambahkan subjudul lagi. Klik heading, latihan soal. Kita pura-puranya di sub 2 ini kita akan menyisipkan soal. Nah, sebelum menyisipkan soal, mungkin Bapak Ibu ingin memberikan keterangan di sini nih. Tambahkan teks ya. Keterangan seputar soal yang akan Bapak Ibu bagikan. Di sini. Jadi, anak-anak silakan kerjakan soal di bawah ini dengan waktu sekian seperti itu. Tulis di sini, ya. Setelah itu, nah ini yang harus Bapak Ibu perhatikan. Kita akan menambahkan atau menempelkan apa namanya tadi? Form. Oke. Kita klik di sini. Pilih media. Kemudian ada embed. Ada tanda lebih besar lebih kecil nih, embed. Klik. Tabnya seperti ini. Di sini bisa dipersani ada tulisan paste your embed code here. Jadi nanti kita menempelkan kode embednya di sini. Bisa terlihat ya klip-klip kursor saya ya. Ini klip-klip. Kalau kita diminta mengembedkan atau menyematkan embed code di sini, berarti kita harus mendapatkan embed code-nya form dulu. Pura-puranya kita kan mau menyematkan atau mengembedkan form ke sini nih. Nah, maka kita harus mengambil embed code-nya form dulu. Caranya gimana? Kita buka form. Jadi sebelumnya tadi sebenarnya kita buka dua dulu ya. Ada sway, ada form yang satu sway dan satu form yang akan kita sisipkan. Oke. Kita buka formnya. Ayo lancar. Bagaimana koneksi internet di tempat Bapak Ibu?
Lancar, aman, terkendali? Oke, misal nih kita mau ngambil, kita kemarin bikin ulangan harian tema ini ya. Oke, saya klik ini. Oke, kemudian klik share, terus ambil embed code. Embed code itu yang ini Bapak Ibu, yang tanda lebih besar lebih kecil. Kalau sekarang yang aktif, yang hijau ini berarti kan linknya. Yang kita ambil kemarin kan kita masih copy link ya, ini link. Sekarang kita ke embed code ini. Oke, diklik ini sampai hijau seperti ini. Terus copy. Nah, tidak usah ke Bitly ya Bapak Ibu ya. Karena kita tidak membagikan embed code ini ke anak-anak. Kita akan menempelkan embed code ini ke SWE kita. Jadi tidak usah dipendekkan. Sekali lagi kita copy. Kemudian kita ke SWE yang kita kerjakan tadi. Nah, ini SWE yang kita kerjakan tadi. Di sini paste your embed code, silakan klik kanan, paste seperti itu. Set. Tandanya sudah tersisip, dia jadi hitam. Nah, ini berarti embed code-nya sudah tertempelkan. Nah, kita lihat seperti apa sih. Tadi kita menempelkan embed code di bawah ya. Nah, ini adalah embed code kita. Form kita yang sudah kita sisipkan di sini. Pastikan form yang ditempelkan di sini setting waktunya gimana ya, disesuaikan dengan materi ini ya. Bapak Ibu, misal kadang kan lupa nih. Contoh ini. Saya klik setting sini tidak menerima respon. Saya refresh tampilannya. Play. Scroll ke bawah. Nanti kalau ada komplain, Pak, Bu, formnya nggak bisa diklik seperti itu. Nah, kalau ada seperti ini, pastikan bahwa form yang Bapak Ibu share itu sudah Yang Bapak Ibu share itu sudah terbuka di sini. Jadi jangan panik, nggak bisa dibuka Bapak Ibu. Nah, cek aja, cek formnya. Oh alah, turun tak centang ternyata seperti itu. Jadi diklik aja. Nih. Oke. Apalagi ya? Menyisipkan judul sudah, subjudul sudah. Oh iya. Jadi kalau materi dasarnya sudah ya Bapak Ibu ya, hanya tinggal menyisipkan kartu-kartu seperti itu, dan cara sharingnya pun sama dengan ketika panjenengan sharing form. Di sini aja diklik, pastikan kalau murid-murid Bapak Ibu belum punya akun Office 365, pastikan anyone with the link. Klik seperti ini, terus di copy, terus dipendekkan, dan dibagikan ke anak-anak. Sekarang, sebentar, saya mau batuk. Mau izin batuk. Gak tahu kok gatal. Oke, ketika Bapak Ibu play, mungkin tampilan Bapak Ibu dan tampilan saya saat ini itu beda. Kalau Bapak Ibu, kalau saya ini scrollnya ke bawah. Jadi kalau mau ganti halaman saya ke bawah ya. Kalau Bapak Ibu mungkin ke samping. Nah, kok bisa seperti itu? Gak apa-apa, itu adalah settingannya SWE. Jadi suka-sukanya dia. Ketika membuat, saya pinginnya punyanya ibu ini scroll ke bawah, saya pinginnya ke samping, itu suka-sukanya SWE memang. Di tampilan saya, ketika pertama kali membuat SWE, itu bisa jadi berbeda. Saya scroll ke bawah, Bapak Ibu scroll geser ke kanan kiri, seperti itu. Caranya, untuk menyeting, saya pinginnya ke bawah juga. Bagaimana? Caranya ini, desain. Kiri ini desain, klik desain.
Kemudian ada style di sini, styles. Nah, ini dia stylesnya. Kalau diklik vertikal, maka dia seperti ini, scrollnya atas bawah. Oke, kalau dia horizontal, scroll di sini perhatikan ada scrollnya nih ya. Nah, kalau digeser-geser dia ke kanan kiri. Kemudian slide, kalau slide jadi dia per slide. Per kartu, ini kartu judul, ini kartu subjudul, ini kartu subjudul dan materinya. Jadi per slide. Seperti itu. Kemudian kalau di HP saya lebih nyaman pakai yang vertikal. Karena target saya adalah anak-anak dan saya merasa saya pribadi kalau membaca artikel di dalam pakai HP, maksud saya, membaca artikel melalui HP, saya lebih nyaman scroll ke atas bawah. ABC ini adalah settingan style yang sudah disiapkan oleh Sway. Jadi ini sudah pakemnya Sway. Bapak Ibu tinggal memilih aja. Saya suka warna oranye, saya klik oranye. Nanti tampilannya seperti apa? Kita tunggu ya. Oh, tampilannya seperti ini. Nah, Bapak Ibu kok pingin ada backgroundnya? Backgroundnya saya pingin yang simpel-simpel aja. Silakan dipilih di sini, sorry. Misalnya kita cari yang hitam putih misalnya. Nah, ini misalnya hitam putih nih. Nanti sesuai Bapak Ibu akan dibuatkan background seperti ini. Oke, ada bunga-bunganya seperti itu. Jadi intinya ini yang ada di sini yang ABC ini adalah settingan tema atau template-nya background yang sudah disediakan oleh Sway. Jadi setiap style ini, style 1, style 2 ini dia punya pakemnya, font-nya ini, warnanya ini, ukurannya sekian. Itu sudah ada. Jika Bapak Ibu pengen mengcustomize atau mengatur sendiri, boleh diklik customize di sini. Silakan diatur-atur sendiri, silakan dicoba fontnya nanti seperti apa. Animasi empasis itu zoom-zoomnya seperti itu. Silakan dicoba-coba di sini. Kalau tidak suka, tidak mau repot, ya sudah nggak usah di-customize. Saya ulang, kalau Bapak Ibu pengen mengcustomize atau menyesuaikan dengan struknya Bapak Ibu, silakan diklik customize. Kalau nggak mau ribet, silakan diklik salah satu di sini. Kalau nggak mau ribet lagi, wes aku pasrah bongkoan ambek Sway maunya dikasih model apa, wes seperti itu, klik remix. Remix itu Sway mengacak style, cek dapatnya ini ya udah, itu silakan pakai itu. Ini saya dapat di mix seperti ini. Oke, saya close. Saya kembali ke storyline, ke desain. Nah, seperti itu aja sih Bapak Ibu Sway. Kalau di sini ada settingan titik 3. Kalau Bapak Ibu ingin menduplikat Sway ini, boleh dikasihkan ke teman, dipakai ini duplicate. Seperti itu. Kemudian untuk accessibility checker ini hanya untuk melihat berapa gambar yang ditempelkan, berapa image yang ditempelkan, berapa yang di-embed. Accessibility view. Nah, semacam view-nya aja. Di sini Bapak Ibu juga bisa melihat. Nah, ini adalah semacam mapping-nya. Saya ulang. Di tampilan Bapak Ibu yang sudah di-share nih ya. Ini misal sudah di-share ke anak-anak. Ini adalah tampilan Sway Bapak Ibu ketika di-share ke anak-anak. Di pojok kanan bawah. Klik. Nanti anak-anak bisa melihat, oh materi hari ini itu judulnya ini. Terus bab satunya tentang ini. Latihan soal ada di bab 2. Nah, ini mappingnya atau pemetaannya, daftar isinya.
Nah, oke, ini adalah daftar isinya SWE atau materi Bapak Ibu. Saya rasa sudah cukup materinya untuk SWE. Cara nge-share-nya pun seperti yang saya sampaikan tadi, sama dengan ketika panjenengan nge-share form. Klik share. Oke, koneksi saya jarak ya. Nah, intinya nge-share-nya sama Bapak Ibu. Tuh kan, share saya kacau. Nah ini keluar share, alhamdulillah. Share. Pilih anyone with the link jika murid-murid Bapak Ibu belum punya akun Office 365. Atau jika murid-murid Bapak Ibu sudah punya, boleh those in your organization, artinya hanya orang-orang yang dengan domain email yang sama di sekolah Bapak Ibu yang bisa membuat. Copy, kemudian buka Bitly. Sini, kemudian shorten, bagikan ke anak-anak. Sudah, saya rasa itu aja Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Saya buka sesi pertanyaan nih. Silakan Bu Diana, jika ada pertanyaan. Baik, ini ada beberapa pertanyaan, tapi pertanyaannya kok tidak seseru kemarin ya. Mungkin nanti kalau masih ada waktu, pertanyaan-pertanyaan untuk form dan lain-lain juga bisa ya Bu Lulu disampaikan Bisa, ya. oke, sekalian aja. Supaya kegiatan kita 3 hari ini benar-benar matang gitu, Bapak Ibu sekalian, minimal sudah paham lah gitu. Jadi silahkan nanti insya Allah ini waktunya masih, kalau nanti mungkin di SWE ini Bapak Ibu tidak mengalami kesulitan dan merasa sudah memahami materi, nanti bisa kalau memang ada pertanyaan form dan lain-lain bisa disampaikan di sini. Kita fokus pertanyaannya di chat Q&A saja ya. Oke, jadi saya tidak bolak-balik lihat HP, lihat Kaizala, lihat di sini gitu. Jadi kita fokus di sini. Siap. Baik Bu Lulut, ini ada pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Wahyu Chandra. Dalam menyajikan materi dalam SWE, misal kita ambil materi dari internet, apakah harus disertai daftar pustaka supaya tidak melanggar hak cipta gitu? Pertanyaan bagus banget ya ini. Oke, sangat menghormati hak cipta ya, sangat menghormati pemikiran orang lain. Oke, kalau untuk materinya dari Google misalnya ya, kita copy dari Google terus dimasukkan ke materi sini, alangkah baiknya jika disertakan sumbernya. Jadi kalau saya seperti ini Bapak Ibu, saya beri contoh. Karena jangan sampai ya kita plagiat mengaku-ngaku ini tulisan orang kita aku biar kelihatan keren seperti itu. Sebaiknya kita memisahkan diri untuk menghindari seperti itu. Kalau tulisan baiknya memang dituliskan sumbernya dari sini seperti itu. Kalau gambar di SWE otomatis nanti ketika koneksi saya jelek. Intinya nanti kalau di SWE ketika menyisipkan gambar akan kelihatan kok nanti ini gambarnya diambil dari mana kalian sekali. Saya lupa tempatnya sebentar. Kelihatan Bapak Ibu, dia ngambilnya dari mana. Tapi saya agak lupa ya. Ini ada contohnya Cyber Seuramu. Bapak Ibu, saya lupa tempatnya. Intinya kalau mengambil gambar itu ada, kelihatan nanti. Kelihatan bahwa dia ngambilnya dari sumber ini, kalau SWE ada. Sekarang saya ingin menunjukkan contoh adalah materi berberas saya. Di materi berberas ini saya cantumkan sumbernya ngambil dari sini. Tujuannya apa? Saya menghargai orang yang nulis di sini. Bisa Bapak Ibu pirsani bahwa ketika saya menulis materi ini, yang saya blog ini, saya ngambilnya dari sumber Berbras Indonesia Challenge 2016. Tujuannya apa? Kalau ada yang komplain, itu tulisan saya sudah bisa menyampaikan bahwa sudah saya tulis sumbernya dari mana.
Seperti itu Bu Diana, jadi kita menghargai tulisan orang lain. Silakan kopas dari manapun, tapi kita tetap harus menghargai tulisan orang lain. Seperti itu. Lanjut pertanyaannya. Baik, ini mungkin pertanyaan yang kedua ini sudah dijawab oleh Bu Lulut dari pertanyaan pertama ya. Bisakah kita copy materi dari sumber lain? Jadi tidak harus menulis gitu ya. Jadi intinya tetap harus menghargai hak cipta. Walaupun kita mengcopy bisa ya Bu Lulut ya, namun Bisa. harus sumbernya ditulis gitu. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Siap. Apabila kita ingin share SWE ke siswa, apakah SWE yang sudah kita buat itu langsung tersimpan otomatis? Apa perlu menyimpan dulu? Oke. Sama seperti form, jadi mereka nanti setiap kali klik dia langsung terlihat. Jadi dia sistemnya online Bapak Ibu, tidak tersimpan di HP mereka. Bisa dipahami? Jadi mereka sistemnya online, tidak tidak disimpan, tidak masuk di HP. Seperti itu. Bisa menjawab pertanyaannya kah ini? Iya, artinya SWE ini akan tersimpan secara otomatis gitu ya. Berapapun tulisan yang dihasilkan, jadi tanpa kita meng-save itu sudah tersave secara otomatis. Gitu ya Bu Lulut ya? Iya betul. Ya. Karena kita menyimpannya kan di OneDrive tuh semuanya. Jadi karena ini adalah Office online, maka Bapak Ibu tidak perlu Ctrl S atau klik save seperti itu. Secara otomatis kalau aplikasi online itu apapun yang Bapak Ibu lakukan selalu tersave secara otomatis. Dari kemarin dari hari Rabu kemarin lusa, ketika kita membuat karya, yang pertama itu kita OneDrive ya. Terus yang kedua kemarin kita form, kita kan tidak pernah menekan tombol save atau Ctrl S. Kenapa? Karena semua secara otomatis sudah disimpan. Jadi meskipun nanti Bapak Ibu mengerjakan tugas pakai Word atau Excel atau PowerPoint, Bapak Ibu tidak perlu Ctrl S nggak perlu. Otomatis sudah tersimpan. Jadi enaknya ketika ujuk-ujuk mati lampu, Bapak Ibu tidak usah khawatir karena sudah tersimpan di dalam cloud secara otomatis. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, ini mungkin ada beberapa pertanyaan lagi, tapi ini saya sampaikan dulu ada beberapa masukan ini dari Ibu Wahyuni gitu ya. Jadi beliau menginginkan bahwa webinar hari ini bisakah dilihat lagi gitu melalui Kaizala atau melalui yang lain, YouTube kan atau bagaimana gitu. Jadi inginnya mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang menginginkan bahwa webinar kita 3 hari ini bisa beliau nikmati lagi gitu karena mungkin ingin pendalaman materinya. Oke, siap Bapak Ibu. Di dalam Teams kita, di dalam aplikasi Teams, ada fitur namanya recording. Jadi apa yang sudah kita lakukan bisa direcord, disimpan, kemudian semacam siaran ulangnya lah. Untuk yang siaran pertama kemarin agak sulit downloadnya, tapi alhamdulillah berhasil download. Sekitar durasi 1 jam ya, semoga nanti filenya tidak rusak. Yang kemarin saya nyari fitur downloadnya record, tidak ada. Jadi yang kemarin saya pastikan tidak terrecord. Pada cara yang saya melakukan ini sudah sama dengan yang hari pertama. Yang hari ini saya cek di sini tombolnya record sudah aktif. Semoga hari ini kita sukses merecord dan sukses mendownload. Karena durasi 1 jam lebih itu pasti filenya besar ya Bapak Ibu ya. Semoga kita sukses mendownload. Kemudian kita bisa upload workshop kita hari ini di YouTube. Memang tujuan awal kita untuk melakukan record virtual workshop ini kemudian direkod adalah untuk diputar ulang di YouTube. Jadi jika Bapak Ibu menginginkan bisa melihat langsung. Mohon pangesunipun nyuwun doanya semoga hari ini saya sukses mendownload live streaming kita hari ini. Oke, next question. Iya, selanjutnya dari Bu Yani ini, apakah menyisipkan rekod atau suara guru pada materi SWE itu bisa?
Karena untuk sekelas SD pikiran masih butuh diterangkan walaupun sebentar, gitu Bu Lulut pertanyaannya. Oke, bisa Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu ngerekamnya sendiri. Contohnya ini. Tadi mana ya pekerjaan saya? Ini. Bentar ya. Di kartu media, di situ ada pilihan selain selain image, video juga ada audio. Nah, audionya ini Bapak Ibu ngerekamnya bukan di sway, tapi rekam dulu sendiri. Rekam dulu sendiri baru ditempelkan, baru diinsertkan. Koneksi saya jelek Bapak Ibu ya. Ini bolak-balik logout, jadi saya harus sign in lagi. Tapi enggak apa-apa, saya jadi bolak-balik promo ke Bapak Ibu bahwa SMPN 1 Sumber Gempol sudah punya Office 365. Sekali lagi, jangan sungkan-sungkan untuk memasang Office 365 di sekolah Bapak Ibu karena gratis. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu, sabar. Koneksi saya masih war-war. Semoga koneksi di Bapak Ibu jauh lebih baik daripada koneksi saya, sehingga proses belajarnya lebih cepat juga ya. Sambil nunggu suwe ini terbuka, Bu, mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, ada pertanyaan ini, bagaimana cara mengetahui jumlah anak yang sudah membaca, seperti apa yang disampaikan Bu Lulut tadi gitu. Oke. Kliknya itu di mana gitu maksudnya? Oke, siap. Pertama ini sudah membuka ya. Saya ingin menunjukkan ke Bu Yani bagaimana cara menambahkan audio. Jadi di sini, dimanapun tempat menyisipkan, di tanda plus, pilih media, kemudian pilih audio. Add audio. Cari di sini audionya di mana, atau ternyata saya salah. Di sini ada tombol record. Saya ulang. Di sini ada tombol record. Ada tombol record. Mungkin 10:30. Oke. Wah, web saya tidak mengizinkan. Saya ulang, tadi sudah terlanjur saya klik blok soalnya ya. Saya ulang dulu sebentar. Image, media, audio. Bismillahirrahmanirrahim, semoga bisa. Hai. Maaf Bapak Ibu, tadi saya ketika muncul notifikasi di sini, saya salah ngeklik blok. Seharusnya saya klik allow. Artinya, Bapak Ibu bisa langsung record di sini ya. Ketika klik record di sini, terus ada pesan di sini, ada pertanyaan, jawab aja allow, L-O-W, jangan yang blok. Kalau saya tadi nggak sengaja ngeklik blok, akhirnya punya saya di blok, seperti itu. Jika tidak berhasil rekaman langsung, bisa juga di add, kemudian pilih filenya, mengambil dari file yang sudah Bapak Ibu dapatkan, yang sudah Bapak Ibu rekam maksud saya, seperti itu. Pertanyaan kedua tadi, bagaimana menampilkan statistik berapa orang yang sudah membaca? Di sini Bapak Ibu ada 3 titik, dot, klik My Sway. Kita tunggu lagi, war lagi. Oke, di sini jreng belum keluar. Nanti di sini keluar kok. Ini masih war ya. Di sini nanti kelihatan. Nah, ini dia. Analitik. Kelihatan judulnya apa, berapa pembacanya,
dia membacanya kurang lebih berapa menit rata-rata membacanya. Terus berapa orang yang membaca benar-benar membaca, berapa orang yang hanya membaca sekilas, berapa orang yang hanya membuka atau membaca judulnya. Sini, semoga menjawab pertanyaannya. Silakan pertanyaan berikutnya. Ya, baik. Ini dari Ibu kita Rahasti. Saya mengklik sway jawaban di tampilan laptop adalah unsupport gitu, unsupport browser gitu. Itu mengapa, Bu? Oh, biasanya kalau seperti itu ya, langkahnya adalah Bapak Ibu mengupdate. Jadi di sini kalau pakai Chrome di setting kalau nggak salah. Mana ya? Saya lupa. Intinya Bapak Ibu harus mengupdate about Chrome. Bapak Ibu harus mengupdate Chrome-nya. Atau bukan Chrome-nya aja ya. Pokoknya browsernya Bapak Ibu lah. Silakan diperbaiki browsernya. Biasanya kalau terjadi seperti itu, browsernya agak lama, versinya agak lama, jadi butuh di-update. Caranya mengupdate bagaimana? Saya ulang. Dicek di sini, diklik. Kemudian setting. Di sini ada about. Nah, kalau butuh kalau masih maaf agak lama nanti ada kalimat yang intinya silakan update, boleh update seperti itulah, kurang lebih seperti itu. Ada tombol yang untuk mengupdate seperti itu. Berikutnya Bu. Selanjutnya dari Ibu Nurul Khairiyah, ketika nempel form, ini form gimana? Apa saja untuk form? Gak apa-apa menempel form. Oke. Ketika nempel form yang muncul kata-kata seperti link, mohon pemecahannya. Ketika menampilkan form muncul kata-kata seperti link. Mungkin ketika maksudnya itu ingin menempel form yang sudah dibuat gitu. Yang muncul itu bukan formnya tapi semacam link. Oh, tahu saya. Jadi gini. Perhatikan mana formnya. Bu, form saya udah ketutup. Sebentar, saya tak buka form dulu ya Bapak Ibu ya. Form. Form. Form saya mana? Kok enggak terasa sudah 1 jam ya? Nanti kita molor lagi enggak apa-apa ya Bapak Ibu ya? Ya Bu Dina ya, biar seru, kita molor aja. Iya, betul. Biar benar-benar mantep nih pemahamannya ke materi. Ya sambil nunggu form saya terbuka, Bapak Ibu, kita kan join di Kaizala ya. Bapak Ibu pasti sampun pirsa bahwa di Kaizala itu kita juga bisa membuat survei, membuat ulangan. Jadi nggak usah pakai aplikasi yang lain. Pakai Kaizala Bapak Ibu bisa membuat survei, polling, ulangan seperti itu. Oke. Sepertinya kenapa masalahnya ketika menempelkan menempelkan embed form munculnya kok link sepertinya ini nih. Beberapa kasus seperti ini. Jadi ketika klik share yang diambil bukan embed tapi ini. Perhatikan ya. Ini yang link ini yang diaktifkan. Bukan yang embed. Seharusnya yang embed ini. Yang aktif itu yang embed ini. Sorry, maaf. Jadi pastikan yang aktif itu yang ini, bukan yang ini. Kalau yang ini namanya link. Link yang kita bagikan ke anak-anak. Ya. Kalau yang link kita tempelkan ke sway, kode embed bukan link ya. Kode embed yang ditempelkan di sway itu yang ini. Ada frame
with, dan lain sebagainya. Ini. Oke, jadi yang diambil jangan yang ini ya, jangan yang tanda 2 cincin jadi 1 ini, tapi yang lebih besar lebih kecil ini ya, baru di copy. Kalau panjenengan perhatikan, kalau link dia HTTPS form office bla 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 seterusnya. Kalau embed code dia seperti ini, kurung frame width 640 pixel height dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi pastikan yang diklik untuk embed untuk menempelkan form di Sway adalah ini. Oke, ya. Yang ada huruf besar, tanda lebih kecil, lebih besar, lebih kecil. Oke. Semoga menjawab pertanyaannya. Baik, lanjut Bu Lulut ya dengan pertanyaan selanjutnya. Silakan. Ini ada pertanyaan, ketika saya menginsert embed form, apakah siswa dapat langsung mengerjakan pada Sway tersebut atau harus masuk ke link form tersebut? Langsung bisa mengerjakan ke form. Yeah. Jadi ketika otomatis formnya diklik, dia langsung bisa mengerjakan tanpa ngeklik linknya lagi, tanpa ngeklik link apapun. Tekan aja tombolnya, tekan tombolnya. Di Sway itu ditekan bagian form, terus langsung anak-anak bisa mengerjakan. Seperti itu. Ya, sudah terjawab ini. Selanjutnya dari Bu Yani lagi, gitu. Bisakah data Sway dikembalikan jika ada kerusakan pada perangkat atau laptop terserang virus? Dikhawatirkan karena beberapa teman itu sering memiliki HP yang katanya pat-pet ya. Minta dilem biru, dilempal di baru. Iya, betul. Pertanyaannya gimana tadi? Belum ada pertanyaannya, Bu. Ada. Kalau ada kerusakan laptop gitu ya, apakah Sway-nya bisa dikembalikan? Apakah Sway-nya hilang dengan rusaknya laptop itu, ataukah Sway-nya aman gitu? Aman, terkendali Bapak Ibu. Jadi enaknya Office 365 itu ya Bapak Ibu ya, jika panjenengan bekerja membuat file apapun, baik membuat form, membuat Sway, membuat Word, membuat Excel, apapun anything di dalam Office 365, Bapak Ibu mengerjakannya nggak harus di laptop Bapak Ibu. Misal nih, ketika jenengan pergi ke kantor, laptopnya ketinggalan, jangan khawatir, pinjam laptop teman, login pakai akun panjenengan, sudah, berkas jenengan bisa dilihat. Kenapa? Karena media penyimpanannya itu bukan di laptop atau HP Bapak Ibu, tapi jauh di awang-awang sana. Itulah namanya dinamakan dengan media penyimpanan cloud, karena dia nyimpannya di sana, di langit biru awan putih, cloud sana. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses di mana saja, pakai gadget apa saja, asal terkoneksi internet. Nggak ada lagi istilah, fileku ketinggalan, berkasku carry, nggak ada. Jika semuanya itu sudah disimpan di dalam OneDrive atau disimpan dalam Office 365. Aman, terkendali. Nggak usah khawatir kena virus. Dapat dibuka di mana saja, kapan saja, asal ada koneksi internet. Begitu Bu Yani. Baik, lanjut. Dari Bapak Bayu Ucup. Apakah untuk buka Sway perlu aplikasi Office 365 atau bisa langsung pakai browser? Boten, bisa langsung pakai browser. Sama ketika membuka form, anak-anak tidak perlu menginstal form atau Office 365 ke dalam gadgetnya. Tinggal tekan tombolnya klik, maka otomatis terbuka. Seperti itu. Ya, lanjut lagi. Bu Lulut ya. Siap. Ini alhamdulillah ini Bapak Ibu sekalian, ini responnya luar biasa gitu. Dari Bapak Huda SDN 1 Doro Ampel. Bagaimana cara agar nilai siswa muncul di rekap jika kita pakai form quiz seperti rekap yang muncul di pendaftaran siswa baru? Bagaimana menampilkan rekap ya? Rekap nilai siswa. Oke, kebetulan saya pas buka kuis ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah melakukan ulangan harian ya. Kemudian anak-anak sudah mengisi, sudah ada responsesnya. Tinggal diklik, ini kan ada question, ada responses nih. Diklik responsesnya.
Kemudian di sini ada open in Excel. Artinya rekapan nilai-nilai anak-anak itu sudah dimasukkan di sini. Tinggal Bapak Ibu tinggal download, klik open in Excel. Di pojok kiri bawah terlihat ada file yang di-download. Kita tinggal klik. Saya ganti sharing saya ke Excel. Bentar. Belum muncul. Bentar Bapak Ibu. File downloadan belum muncul. Oke. Ini saya buka. Sabar ya, masih buka Excel untuk menunjukkan secara otomatis rekapan anak masuk ke Excel. Oke. Saya share-nya saya ganti Excel. Nah ini. Nah ini ya, bisa bersama ya Bapak Ibu ya. Sharing-nya Excel bisa terlihat kan? Oke. Ini Bapak Ibu tadi yang saya sampaikan ketika yang apa tadi? Di ulangan harian, responsesnya sudah dapat, terus kita klik apa tadi? Data di Excel, open in Excel tadi itu. Otomatis ke download Excel-nya dan otomatis kelihatan. Ini rekapannya anak-anak. Ini adalah total nilainya. Yang mengerjakan siapa saja. Ini. Semudah itu membuat kuis online di Excel di form dan hasilnya bisa langsung klik terlihat. Oke Bu Diana, apalagi yang bisa saya jawab? Iya, ini ada dari Bu Linda Julita. Pertanyaannya, tadi saya sudah membuat SWE gitu. Namun kok tidak muncul di home SWE? Ini kenapa? Mohon pencerahannya dari Bu Lulut. Refresh aja. Jadi di refresh gitu aja. Di refresh itu tekan F5, di keyboard ada F1, F2, F3, F4, F5. Ditekan F5 di halaman SWE-nya. Iya, mungkin masih jalan-jalan ya Bu Lulut SWE-nya. Kemarin responnya jalan-jalan. Iya, mungkin karena koneksi, mungkin waktu mengupload karena koneksi. Baik, ini ada pertanyaan dari Ibu Dewi, sebenarnya sudah terjawab, namun tetap saya sampaikan, apabila kita belum ingin share ke siswa, oh ini sudah ya? Oh iya. Ini muncul lagi pertanyaannya. Selanjutnya dari Pak Agus, apakah akun yang diberikan ini bisa digunakan terus atau hanya trial saja? Bapak maunya apa? Yang trial apa yang terus? Oke. Kayaknya yang terus saja ya. Oke Bapak, alhamdulillah banget ya. Alhamdulillah sekali ketika saya membuat akun Office 365 ini, ketika sebelum pelaksanaan workshop, mode akun panjenengan masih trial. Jadi ketika kita mengajukan permohonan gratis Office 365, awalnya semuanya adalah mode trial. Untuk saat ini trialnya yang biasanya 3 bulan, karena kondisi COVID-19, trialnya dibuat 6 bulan. Jadi kita sampai bulan Oktober kalau nggak salah. Nah, setelah saya deploy, setelah saya masang Office 365 ke PGRI Tulungagung URID, saya mengajukan ke Microsoft. Tepat sebelum workshop ini dilangsungkan, workshop berlangsung tanggal 6. Tanggal 5 saya sudah dapat jawaban, oke, PGRI Tulungagung URID sudah dapat gratisan Office 365. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, pangestu panjenengan semuanya, kita sudah dapat license yang gratis selama-lamanya. Wow, alhamdulillah ini semua berkat doa panjenengan loh. Iya, keren banget loh ini. Oke, selanjutnya dari Bu Aini. Sudah terjawab nggih Pak Agus pertanyaannya dan mungkin ini juga pertanyaan. Oh, gitu. Saya mau nambahkan ke Pak Agus dulu ya. Bentar, semoga saya enggak salah. Oh, salah. Stop. Bentar. Oke, share yang mana ya? Ini. Oke. Bapak Ibu bisa lihat layar saya ya. Ini adalah license
jumlah license kalau saya zoom ya. Saya zoom. Untuk Bapak Ibu guru, kita dapat gratisan. Bapak Ibu guru itu pakai yang A1 for faculty ya. Untuk yang faculty ini kita dapat 5.000 license. Saat ini terpakai 1.068 untuk peserta saat ini ya. Untuk peserta saat ini saya buat kemarin 1.068. Masih tersedia 3.932 akun PGRI Tulungagung URID. Oleh karena itu nanti kalau ada gelombang 2 cepet-cepetan daftar ya, biar dapat yang gratisan ini loh, tinggal 3.000 ini loh. Nah, untuk murid ada unlimited license. Unlimited artinya ya selos saja, kalau mau seluruh murid di Tulungagung bisa dibuatkan seperti itu. Jadi misal nih, sekolah Bapak Ibu kok ngurus deploy sulit amat nih, minta aja ke PGRI. Minta bantuan ke PGRI untuk dibuatkan akun Noves 365 untuk murid-murid Bapak Ibu. Tapi nanti belakangnya tidak bisa sekolah Bapak Ibu. Artinya belakangnya bisa Bapak Ibu ngajar di SDN 1 Kepatian ya. Maka domainnya tidak bisa lulut@sdn 1 Kepatian SCHID. Tapi lulut@PGRI Tulungagung URID. Untuk semua murid Bapak Ibu nanti akunnya pakai akun PGRI Tulungagung. Jadi tidak bisa menggunakan akun sekolah. Kalau Bapak Ibu mengajukan akun sekolah pribadi baru bisa pakai belakangnya nama sekolah Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu nggak mau ribet, sudah minta tolong ke PGRI aja untuk dibuatkan akun. Ini loh unlimited loh. Nganggur ini, kasihan ini teknologi nganggur nggak dipakai. Pakai aja Bapak Ibu. Oke gitu Bu Diana. Semoga informasi ini membantu karena kalau menurut saya ini informasi keren yang bisa Bapak Ibu tangkap, bisa Bapak Ibu gunakan sebagai anggota PGRI. Oke. Ayo kita gunakan ya fasilitasnya, jangan sampai tersia-siakan ini ya. Dan bisa menghubungi PGRI ya Bu Lulut ya. Iya. Luar biasa loh PGRI itu. Ini makin keren. Ini betul PGRI terhadap dunia pendidikan di Tulungagung ini. Jadi kita harus berbangga loh jadi anggota PGRI, jadi keluarga besar PGRI ya. gitu. Dan selanjutnya gimana? Dan belum semua PGRI di Jawa Timur. Berarti PGRI Tulungagung kita keren. PGRI Tulungagung keren banget ini. Oke, selanjutnya ya Bu Lulut dari Ibu Aini, untuk memperoleh domain sekolah itu gratis atau berbayar? Kalau domain sekolah itu berbayar. Jadi membayarnya bukan ke Microsoft-nya ya, tapi ke penyedia jasanya. Kalau sekolahan kami, maaf saya tidak promosi, tapi saya menyebutkan angka karena yang saya tahu itu. Kalau sekolahan kami beli domain atau sewa domain lebih tepatnya ya, karena domain itu bayarnya tahunan ya Bapak Ibu ya. Sewa domain di rumah web itu 1 tahunnya 50.000. 1 tahunnya 50.000, kena biaya PPN dan lain-lain lah seperti itu, kena biaya administrasi dan lain-lain, itu jatuhnya sekitar 50 sama 10.000, sama 5.000, 10%-nya sorry. Nah 10%-nya, pokoknya PPN itu 10%-nya, plus kalau bayar di Indomart bisa kena tambahan 6.500. Contoh kasus, sekolah kami sewa domain sama 2 tahun, bayarnya di Indomart. Maka yang kami bayarkan ke Indomart untuk sewa domain 2 tahun adalah 100.000 tambahi 10% dari 100 yaitu 10.000 tambahi 6.600 kalau nggak salah. Jadi totalnya 116.600 saya bayarkan ke Indomart digunakan selama 2 tahun. Bayangkan Bapak Ibu cuma 50.000 setahun, murah sekali kan? Murah banget ya. Murah banget, lebih murah dari internet yang kita beli setiap bulan ini. Cocok. Iya, kuotanya kita malah melebihi itu biasanya kalau kita. Oke, selanjutnya ya Bu Lulut, saya bacakan pertanyaannya dari ini Ibu Mif atau Bapak Mif ya. Adakah fasilitas BPS online lainnya yang dapat digunakan untuk menunjang pembelajaran daring selain yang telah disampaikan Bu Lulut?
sekiranya bisa belajar melalui konten tutorial di YouTube. Tapi gimana tadi? Saya bingung. Apakah ada fasilitas WBS online lain gitu yang bisa digunakan untuk menunjang pembelajaran daring selain yang disampaikan Bu Lulut? Maksudnya apa selain Office 365 gitu ya maksudnya ya? Oke, kalau saya nangkep saya di Office 365 itu selain form sama selain form sama SW gitu. Kalau nangkep saya itu. Oh ya betul kira gitu ya maksudnya. Kalau nangkep saya ya, ini adalah fitur-fiturnya Office 365. Kalau nangkep saya pertanyaannya adalah, apakah selain SW dan form, ada aplikasi di dalam Office 365 yang bisa kita pakai untuk pembelajaran? Ada. Satu yang jelas ini PowerPoint, Bapak Ibu bisa membagikan slide PowerPoint online ke anak-anak. Dua, kalau Bapak Ibu pingin Teams mana Teams? Oh, ini. Kalau Bapak Ibu pingin mengadakan seperti ini di anak-anak bisa pakai Teams. Bedanya kalau Teams yang di tempat Bapak Ibu yang gratisan hanya bisa menampung 12 peserta dan tampilnya tidak seperti ini, tidak live streaming seperti ini, tapi nanti gambar wajah-wajah peserta bisa tampil di layar. Nah, kalau peserta tidak di-mute audionya, speakernya bisa bising seperti kapal pecah seperti itu. Jadi banyak suara-suara noise dari anak-anak. Kalau ini sistem yang kita pakai sekarang ini adalah yang berbayar. Sistemnya sistem live streaming seperti ini yang berbayar. Seperti itu. Kalau yang hanya untuk anak-anak bolehlah pakai Teams nih. Caranya bagaimana? Nanti kita bisa kulik bareng-bareng setelah workshop yang ini. Bareng-bareng. Kita adakan ya santai-santai aja, webinar santai-santaian cara memakai Teams ini. Gitu. Berarti ada tindak lanjutnya setelah webinar ini Bu Lulut maunya? Rugi kalau nggak ada. Gitu. Banyak fitur yang bisa. Webinar sesi 1 gitu ya. Kita ini masih buat banyak yang belum dipakai. Reunian gitu. Betul. Jadi tindak lanjut dari ini kalau nanti Bapak Ibu menghendaki, ini sudah dibuka kesempatan loh Bu Lulut mau menyisihkan waktunya untuk terus mendampingi Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kayaknya rugi banget loh nggak ikut webinar PGRI ya. Tolong nanti untuk webinar yang season kedua teman-temannya semua diberi motivasi. Aduh rugi banget ini kalau nggak ikut webinar yang diadakan PGRI. Benar. Sebagai bocoran nih, minggu depan kita mau mengadakan webinar ya. Pembukaannya pendaftaran insya Allah dimulai hari ini, tapi belum saya share linknya karena belum dapat komando untuk launching ya. Sampaikan ke teman-teman Bapak Ibu, ya cepetan daftar ini akunnya, lisensinya tinggal 3.932, cepet seperti itu. Daripada telat nanti nggak dapat license loh. Nanti ya kalau ini sudah habis, license-nya ini sudah habis, maka peserta berikutnya akan saya buatkan license student. Bedanya license student sama license faculty itu apa? Kalau yang student itu, saya tunjukkan ya, tidak bisa ini, kelas notebook tidak bisa. Apa itu kelas notebook? Nanti, kita bicarakan nanti. Oke. Saya ulang, kalau student tidak bisa bikin kelas notebook. Semuanya ada kecuali kelas notebook. Dan admin itu hanya adminnya ya. Ini sama ini, kalau di student tidak ada. Oke, jadi cepetan daftar. Rugi nanti kalau telat kehabisan license, mumpung gratis. Silakan lagi. Iya lanjut dari Bapak Bayu Ucup lagi. Saya senang banget ini Bapak Bayu Ucup ini aktif banget gitu ya. Dia aktif banget bertanya, aktif banget menanggapi mungkin kalau ada Bapak Ibu yang kesulitan gitu. Ini pertanyaannya minta dibuatkan akun SD melalui domain PGRI Tulungagung apa bisa gitu. Kita jabrian ya Pak ya. Lah berarti di belakang layar aja Pak Bayu ya, Pak Bayu Ucup ya. Antara kita ya Pak ya. Oke. Berarti nanti silahkan petung lembut sendiri ini kalau masalah ini sama Bu Lulut ini. Siap. Oke lanjut ini ada yang dari di Kaizala Bu Lulut. Kalau baru pertama kali buka SWE via gadget tidak ada nyumbling SWE itu gimana? Oh iya kalau bikin SWE dari gadget sangat tidak saya sarankan sih Bu, karena ya seperti itu. Lebih enak pakai HP. Pakai apa? Pakai laptop. Ya jangan pakai HP Bu kalau bikin SWE. Kurang support kalau di HP ya. Seperti itu.
Oke, baik. Ini dari Ibu Dewi lagi gitu. Untuk soal yang disematkan di SWE, apa bisa langsung dilihat nilainya dan dianalisis seperti di spreadsheet? Apa bisa muncul grafiknya? Oke. Bisa Bapak Ibu. Jadi ketika di form mana ya? Form ulangan nggak ada. Oh, ini ada ulangan harian tema. Ketika jenengan sudah mengembedkan form di SWE, maka nanti panjenengan bisa langsung melihat respondennya, tapi melihatnya bukan di SWE ya, melihatnya di form. Jadi melihatnya di form itu. Saya ulang, kalau formnya bisa langsung dilihat analisisnya, tapi melihat hasilnya form, ya di form itu, bukan di SWE yang di sisi piece form. Seperti ini. Belum ada temanya, belum ada ininya. Ntar saya carikan yang sudah ada. Ntar ya Bapak Ibu ya. Biar memudahkan, saya bukakan yang sudah ada isinya. Nih, tadi kan saya mengembedkan, ini ulangan harian ya. Ulangan harian tema di SWE kita yang judul materi. Jadi nanti melihatnya hasil bukan di SWE judul materi ini, bukan di SWE yang kita coba tadi, tapi langsung, mana form saya tadi? Ya Allah, hilang form saya. Nih. Tadi saya kan mengembedkan ini saya ngambilnya ini, form yang embed ini, saya ngambilnya kan di sini nih, sini. Ketika anak-anak mengisi, cepet-cepet mengisi gitu, saya melihatnya di sini, bukan di SWE. Seperti itu. Semoga ini bisa menjawab. Monggo Bu Diana. Oke, lanjut ini dari Ibu Cahyani. Bagaimana kalau misalnya misal cara buat akun 365 untuk sekolah diulang lagi seperti banyak yang sepertinya banyak yang membutuhkan bulut. Bagaimana cara membuat akun 365 ini, materi ini diulang. Cara buatnya diulang lagi karena banyak yang membutuhkan. Dan ada lagi tadi pertanyaan berapa harga sertifikatnya nanti ya. Nanti akan kita share gitu ya. Jadi setelah urusan ini selesai, setelah webinar ini selesai, akan ada informasi tentang sertifikat dan pelaksanaan webinar season 2. Jadi tunggu informasinya, tetap stay di Kaisala. Oke, kalau untuk menangkap saya pertanyaan yang pertama adalah mohon cara memasang Office 365 diulang kembali. Artinya memasang Office 365 di sekolah ya. Insya Allah nanti kita bikin deh Bu pertemuan khusus untuk sekolah-sekolah yang mau masang. Jadi kita fokus ke sekolah-sekolah yang mau memasang ke Office 365. Nanti kita bikin tim sendiri, bikin kelas sendiri yang kita kulik masalah bagaimana cara memasang Office 365 ke sekolah-sekolah. Tapi jika yang dimaksud adalah mohon live streaming hari ini direcord, sudah saya sampaikan tadi, nyuwun pangapuntenipun, semoga hari ini saya bisa mendownload live streaming kita hari ini. Seperti yang sesi 1 kemarin, yang hari pertama alhamdulillah sukses download, tapi yang kemarin tidak sukses, filenya rusak. Yang hari ini semoga tidak rusak. Itu pertanyaan yang sebelumnya. Kalau tentang sertifikat nih, ini saya agak gariskan ya. Tapi sebenarnya sama teman-teman panitia sudah dibicarakan sama pengurus PGRI, sudah dipikirkan sertifikat. Sertifikat akan dibuka pendaftarannya insya Allah hari ini. Artinya akan dicatat siapa Bapak Ibu yang membutuhkan sertifikat. Yang tidak membutuhkan sertifikat nggak usah daftar membuat sertifikat.
Sudah saya buatkan formnya Bapak Ibu. Nanti berapa-berapanya disampaikan ke siapa ya? Saya tidak punya kewenangan ya. Sepertinya saya tidak punya kewenangan untuk menyampaikan berapa harga sertifikatnya, tapi Bapak Ibu mungkin bisa memprediksi standar banget. Jadi kira-kira kalau Bapak Ibu ikut MGMP, biaya sertifikatnya berapa ya, kira-kira seperti itu ya. Yang jelas lebih rendah daripada kalau kita mengikuti webinar yang lain ya Bu Diana ya. Iya, betul. Lebih rendah. Nah, iya. Nanti sistem pendaftarannya akan saya bagikan form pendaftaran untuk cetak sertifikat. Untuk mengisi form pendaftaran cetak sertifikat itu Bapak Ibu harus login menggunakan akun Office 365 PGRI Tulungagung URID. Loh, iya, kenapa? Jadi benar-benar yang ikut webinar ini ya yang bisa dapat sertifikat. Jadi bukan sertifikat abal-abal lah istilahnya ya. Kami harus memastikan Bapak Ibu bahwa yang mengisi form pendaftaran sertifikat adalah yang benar-benar mengikuti pendaftaran, mengikuti webinar ini. Jika ada Bapak Ibu yang saat ini mengikuti webinar tapi belum punya akun Office 365, santai, minggu depan kita adakan lagi, jangan sampai ketinggalan melakukan pendaftaran online. Pastikan Bapak Ibu mengisi form pendaftaran online sebagai acuan saya untuk membuatkan akun Office 365 untuk Bapak Ibu. Jika sudah mendaftar, nanti saya buatkan akun, terus ikuti webinarnya, terus jika menginginkan sertifikat, silakan mendaftarkan untuk dapat sertifikat. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, sebenarnya ini waktunya sudah habis loh, tapi ya, karena masih ada pertanyaan, ya. Kita bacakan lagi ya Bu Lulut. 2 pertanyaan lagi dah setelah itu bareng-bareng. Bapak Ibu silakan ya. Kalau yang mau ingin tanya lagi, nanti kita lanjut di Kaizala lagi karena ini hari Jumat, nanti Bapak-bapak sudah siap untuk Jumatan, makanya ini lebih kita awali dan mungkin juga kita kalau bisa waktunya juga on time untuk selesainya. Ini ada pertanyaan yang pertama tadi yang bertanya dari Bu Elin ini. Pertanyaan pertama tentang form gitu ya. Bagaimana menyisipkan icon yang terlewat pada form? Misalnya kita ingin menulis 10 soal atau pertanyaan. Setelah sudah sampai nomor 8, ternyata nomor 5 itu terlewat. Lupa belum kita tulis. Bagaimana cara menyisipkannya? Oke. Seperti ini misal ya, saya saya bikin soal ini kemarin 7. Ternyata saya ada soal yang kesisip yang seharusnya nomor 5. Nah, saya tinggal menyisipkan jadi. Saya klik nomor 4. Kemudian saya add new choice. Ketik soalnya sudah. Mana tadi? Sudah. Soal untuk nomor 5. 5. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketik di mana atau seperti ini. Tadi kan mau menyisipkan di nomor 5. Tadi seperti ini, saya ulang ya. Saya ulang. Tadi ternyata Bapak Ibu soal yang nomor 5 itu seharusnya nomor 6. Mau menyisipkan soal nomor 5 yang baru, caranya bisa seperti ini. Diklik nomor 4, kemudian add new. Tentukan soalnya. Soal seperti ini, jadi otomatis nomor 5 kan ini bisa dilihat ya. Nah, atau Bapak Ibu udah di soal paling bawah aja, soal paling bawah kan nomor 7 nih, add new. Saya ketik di sini soal untuk nomor 5, artinya ini nanti seharusnya adalah nomor 5, meskipun dia di sini nomor 8, saya maunya di nomor 5. Maka saya klik, terus saya naikkan. Udah, seperti itu, soal nomor 5. Salah, ini seharusnya nomor 6, turun aja. Artinya pakai tombol ini aja, Bu. Naik turun, seperti itu. Oke, satu lagi pertanyaan, Bu. Oh iya, sepertinya pertanyaannya, masih ada gitu. Tapi ini di atas ini ada usulan, Bu Lulut, tapi langsung saya jawab via Jabri gini. Bagaimana kalau webinar selanjutnya sertifikatnya berupa e-sertifikat? Saya jawabnya gini, kalau berupa e-sertifikat,
tentunya para Bapak Ibu tidak akan mau ngendangi kantor PGRI dong jadinya. Maka sertifikat kita buat seperti sertifikat biasa ya. Ya, Gitu ya betul. dulu ya. Biar tahu kantor PGRI, biar ngendangi, biar ikut memiliki begitu. Gimana Bu Lulu? Sepakat nggak? Betul, sepakat. Satu Iya. tadi seperti itu. Biar Bapak Ibu ngindangi kantor PGRI. Yang kedua, ada beberapa itu yang nggak serak dengan sertifikat karena tintanya nggak tinta basah. Ya, seperti sertifikat dari Microsoft pun tintanya tinta basah Bapak Ibu. Meskipun kita tahu bahwa Microsoft itu perusahaan IT ya. Kalau sertifikat beberapa instansi mungkin mengeluarkan e-sertifikat. Jadi kalau Microsoft atau PGRI itu sertifikatnya ada yang cetak langsung, ada yang tinta basah. Dulu awal-awalnya sertifikat dari Microsoft itu tinta langsung cetak seperti itu. Tapi beberapa ditolak ternyata karena tintanya nggak tinta basah. Nah, kami dari PGRI menghindari hal seperti itu. Jadi nanti sertifikatnya sertifikat tinta basah. Dan biar Bapak Ibu ngindangi kantor PGRI, udah gitu. Betul. Oke, ini bukan pertanyaan sih, usulan juga gitu. Usulannya tolong untuk yang season kedua jangan dibatasi guru kelas 4, 5, 6 gitu. Karena ternyata banyak yang tertarik. Semua guru juga pengen ikut webinar untuk selanjutnya. Oke, iya Bu, siap ini. Gitu Iya, ya Bu Lulul ya. siap. Jadi untuk webinar season kedua semua bisa mengikuti gitu. Oh Iya. gitu. Bahkan Infonya informasinya malah untuk yang season 2 itu pengawas juga boleh. Oleh karena itu, di form pendaftaran season 2 ini tidak saya tuliskan kelas berapanya Bapak Ibu. Kalau yang saat ini memang yang namanya sama-sama belajar ya, kita mikirnya dulu itu diadakan acara ini karena kita ambil kelas khusus saja. Kita tujukan untuk kelas 4, 5, 6 biar menghandlenya gampang. Ternyata animonya besar sekali. Nah, oleh karena itu yang sesi 2 nanti tidak ada batasan. Jadi siapa saja boleh ikut asalkan berada di bidang pendidikan. Bu Diana, sudah jam 10 lebih 10. Iya. Gimana ini? Ini Kita ada belum mengadakan penutupan loh. yang terakhir ini Pak dari Pak Judiono ini. Mohon Bu Lulut bacakan. Saya nggak tahu ya hari ini Kak. Sepertinya ada beberapa pertanyaan yang mungkin kurang sesuai dengan maksud penanya gitu. Coba Bu Lulut untuk yang terakhir daripada saya salah tafsir gitu. Coba dibaca. Bu, dalam tulisan membuat tulisan ini bisa dikirim ke dimakan yang berbeda. Maksudnya pribadi Bu Lulut, coba ini. Setelah saja lah. Saya tak baca, Pak Yudiono scroll ke bawah saya ya. Ini pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu. Waktunya sudah jam 10 lebih karena ini tadi juga ada penutupan. Jadi ini pertanyaan terakhir. Kalau ada pertanyaan lagi lewat Kaizala saja. Mana tuh Bu? Saya kok nggak nemu tuh Bu. Yang terakhir nomor 85. Bisa tahu, oh nih, Bu dalam penulisan sebentar saya juga bingung. Bu dalam penulisan membuat tulisan ini Pak bisa dikirim ke dimakan. Oke, kalau nangkap saya gini, Bu dalam pembuatan tulisan ini apa bisa dikirim ke media yang berbeda? Mungkin itu maksudnya mungkin ya. Seperti maksudnya ya. Kalau yang di media yang berbeda, nangkap saya, apakah dari Sway yang kita buat bisa dipindah ke PowerPoint? Itu bisa. Bahkan PowerPoint pun bisa di-upload di Sway, tapi settingannya akan berbeda. Prakteknya lain kali aja Bapak Ibu ya. Intinya kalau dari Sway dipindah ke PowerPoint bisa, dari PowerPoint dipindah ke Sway bisa, meskipun ngeditnya juga agak berantakan karena settingannya beda. Tapi tekniknya bisa, tapi hasilnya akan berantakan. Seperti itu. Nah, punten. Untuk pertanyaannya dibatasi dulu karena kita akan melakukan pertanyaan sudah kita tutup, namun informasi tentang webinar 2 ini ada yang menginginkan lebih jelas nanti apa disampaikan di Kaizala saja ya. Ini apakah webinar season 2 itu sama dengan webinar yang saat ini gitu Bu Lulut? Webinar yang kedua insya Allah dimulai minggu depan itu insya Allah sama seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita bahasannya sama. Jadi ini gelombang 1, yang minggu depan itu gelombang 2.
Nanti kalau ada materi baru, gelombang 1 versi 1.2, artinya kelompoknya gelombang pesertanya gelombang 1, tapi materinya sudah lebih dalam lagi seperti itu. Rencananya seperti itu Iya, Bapak Ibu. oke. Dukung terus PGRI ya. Oke, tepuk tangan Bapak Guru, Bapak Ibu guru hebat semuanya, luar biasa. Hari ini tidak kalah dengan kemarin semangatnya ternyata. Bapak Ibu guru hebat semuanya, kemarin waktu pertama kali adanya webinar ini, kita disapa oleh Bapak Ketua PGRI kita. Nah, pada hari ini alhamdulillah beliau berkenan hadir mendampingi kita, bahkan dari awal tadi sampai ini hampir selesai beliau tetap memantau kegiatan kita hari ini. Begitu bangga dan luar biasanya antusiasnya Bapak Ibu semuanya gitu. Nah, ini di layar mungkin sudah tampak nggih beliau yang dari tadi sudah menunggui Bapak Ibu guru sekalian. Bisa disapa Bapak? Oke, kalau yang kemarin iya. Oke, iya, beliau selama 3 hari menunggui Bapak Ibu terus loh. Tapi menyapanya di awal dan insya Allah ini nanti di akhir beliau juga akan menyapa Bapak Ibu guru hebat sekalian juga sekaligus menutup kegiatan webinar season pertama ini. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Monggo sudah Pak tampak di Ketua. layar. Iya, Bapak Ketua. Pak Monggo Ketua ini Panjidingnya sudah ya, live, silakan jika ingin sudah memberikan live? Sudah sambutan. ya? Iya, Monggo sudah live Bapak Bapak. Bapak Ketua, Bapak Dr. Andes Haji Sugiyarno untuk menyapa sekaligus menutup kegiatan webinar PGRI Peduli COVID-19 Season 1. Monggo Bapak, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, yes. Teman-teman sekalian, para sahabat guru hebat di Tulungagung, syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita telah diberi kemampuan pagi ini untuk menyelesaikan 3 hari pelaksanaan workshop webinar pembelajaran di rumah oleh PGRI Kabupaten Tulungagung. Sekali lagi kita sampaikan terima kasih kepada yang pertama Mbak Wilujeng dan Mbak Diana yang telah aktif senantiasa untuk menunggui dan memandu teman-teman di dalam pelaksanaan workshop ini. Nah, teman-teman para peserta yang berbahagia dan amat kami banggakan, tentunya saya yakin walaupun Anda tidak nampak, tapi kami tahu Anda senang dan insya Allah kita puas bisa melaksanakan pembelajaran virtual seperti ini, di mana tentunya PGRI Tulungagung tidak ketinggalan dari yang lain, kita masih termasuk terdepan. Dan saya yakin semua bersemangat dan animonya masih banyak dan insya Allah akan kita buka kembali gelombang 2 pada minggu yang akan datang mulai hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Untuk itu apabila kiranya workshop ini menarik dan bermanfaat untuk kita semua para guru Tulungagung, tolong sampaikan pada teman-teman yang lain, baik yang di SD maupun di MI dan para Bapak Ibu pengawas untuk ikut pada gelombang kedua. Demikian tambahan dari pelaksanaan ini dan selanjutnya saya sampaikan terima kasih kepada sahabat-sahabat guru yang menjadi pion-pion di dalam pembelajaran online ini untuk menyikapi era disrupsi yang benar-benar tidak bisa diduga ini, tentunya tak terduga kita bisa melaksanakan ini. Itu saya sampaikan terima kasih kepada peserta dan akhirnya dengan segala kekurangan kami atas nama penanggung jawab dan Mbak Lulut dan Mbak Diana sebagai pelaksana, mohon maaf kiranya terdapat beberapa kekurangan pada pelaksanaan ini. Dan apabila benar, mudah-mudahan itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan kita bersama. Saya akhiri,
tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ada yang ketinggalan? Jajanya PGRI belum? Ya, kita kembali ke panggung. Iya, biar hafal ya, semuanya. Mari kita mulai. Hidup PGRI, hidup PGRI. Solidaritas, Hidup. yes. Hidup guru solidaritas, yes. Alhamdulillahirrahmanirrahim, luar biasa sekali ya. 3 hari mengikuti webinar ini tentunya Bapak Ibu guru sekalian mengalami kesulitan ya. Ada kesulitan yang ditemui. Namun sebenarnya kesulitan itu adalah energi gitu ya. Dan dari kesulitan itulah awal munculnya inovasi. Untuk itu mari kita gunakan ilmu yang sudah disampaikan oleh narasumber keren kita Bu Lulut untuk terus mencoba dan mengaplikasikannya. Jangan takut mencoba. Jangan enggan, terus belajar karena kita semua adalah guru-guru hebat. Ya. Saya ikut semangat nih. Bapak Ibu guru hebat semuanya, saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah dan khilaf kata dan mungkin kita mewakili seluruh panitia webinar ini apabila ada kekurangan dalam teknis webinar. Terima kasih atas partisipasinya, keikutsertaannya, dan semangatnya yang luar biasa. Tetap dukung program PGRI Master Cinta ini, dan PGRI semua semoga tetap jaya. Tetap semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, sampai ketemu lagi. Mari kita sapa Bu Lulut, mari kita dada-dada ya, sayonara.